adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nova yang akan membawakan pujian pada pagi hari ini. Adik-adik, siapa yang tadi bangun tidur langsung berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Siapa? Ayo. Wah, semua ya. Bagus adik-adik. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menyapa Tuhan yuk dengan menyanyikan Selamat Pagi Bapa. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, sepanjang malam telah kami lalui dengan penuh sukacita, hingga pada pagi hari ini kami bisa duduk dan memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online sekolah minggu. Ya Bapak, berkatilah kebaktian kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Berkati juga Kak Nova yang akan membawakan pujian. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Nova mau nanya, siapa di sini yang pernah senang, yang pernah bersukacita? Wah, semua ya. Itu adik-adik semua bersukacita karena apa ya? Oh, karena dibeliin mainan, dibeliin baju baru. Terus apa lagi? Oh, dibelikan makanan kesukaan, ulang tahunnya dirayain gitu ya adik-adik. Wah, semua pernah merasakan sukacita. Tapi adik-adik tahu nggak? Kalau sukacita itu ada karena diberikan oleh Tuhan loh adik-adik. Itu melalui papa mama yang memberikan baju buat adik-adik, yang memberikan makanan, yang memberikan mainan. Nah adik-adik, karena kita selalu bersukacita atas berkat Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri dengan bersukacita. Kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyikan sama-sama ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik dengan posisi berdiri, kita juga akan menyanyikan lagu, yaitu Berilah Syukur.
Kita nyanyikan sama-sama ya. Bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah, adik-adik silakan duduk. Kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan. Yaitu, ada yang tahu nggak diambil dari mana adik-adik? Dari mana? Oh iya, betul, dari Alkitab. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita, Alfa mengajak kita menyanyikan lagu Alkitab, Alkitab. Selamat mendengarkan cerita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Untuk yang belum kenal dengan kakak, perkenalkan, nama kakak adalah Kamesha. Senang sekali hari ini Kamesha bisa bertemu dengan adik-adik lewat sekolah minggu online. Adik-adik, tiap minggu kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Apakah adik-adik tahu untuk apa kita memberikan persembahan? Nah, mulai minggu ini kita akan mendengar bagaimana Allah meminta bangsa Israel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga pada hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami, supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan sikap yang baik, dan Tuhan juga kiranya tolong Kamesha supaya bisa bercerita dengan bahasa yang mudah kami mengerti. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sudah hampir setahun bangsa Israel hidup di padang belantara adik-adik. Tempat yang tidak menyenangkan bagi mereka. Tidak ada sawah ladang, tidak ada pohon buah-buahan, tidak ada rumput ataupun bunga-bunga. Yang terlihat hanya batu, pasir, tumbuh-tumbuhan kering, ataupun semak berduri. Hanya sewaktu-waktu mereka tiba di tempat yang ada airnya. Mereka juga tinggal di tenda-tenda yang harus mereka lipat lagi bila mereka pindah ke tempat lain. Mengapa ya bangsa Israel ada di sana? Mereka baru saja keluar dari negeri Mesir adik-adik, di mana mereka bekerja di sana sebagai budak selama ratusan tahun. Dan sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju ke negeri yang indah dan subur yang Tuhan janjikan kepada mereka. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan dan memberi mereka seorang pemimpin yang baik dan sabar. Namanya Musa. Setiap hari Tuhan memelihara bangsa Israel dengan menurunkan roti yang disebut dengan mana dan juga memberi mereka air yang keluar dari batu karang. Wah, sungguh ajaib bukan? Tetapi meskipun Tuhan memelihara mereka dengan baik, bangsa Israel seringkali menggerutu dan mengeluh. Karena berjalan melewati padang belantara sungguh membosankan. Pada suatu hari ketika Musa sedang pergi berbicara dengan Tuhan, mereka tak sabar menunggu Musa kembali. Mereka malah membuat patung lembu emas dan sujud menyembahnya seakan-akan itu adalah Tuhan mereka.
Melihat itu, Tuhan sangat marah kepada bangsa Israel dan menghukum mereka dengan berat. Banyak dari antara bangsa Israel yang mati, tapi Musa memohon pengampunan untuk mereka. Tuhan ingin mengajar orang Israel cara menyembah Dia dengan benar. Tuhan ingin tinggal di antara mereka. Namun, bagaimana ya caranya adik-adik? Tuhan yang Maha Kudus tinggal di tengah-tengah orang berdosa. Tuhan memanggil Musa dan berbicara kepadanya. Buatlah untuk aku suatu tempat kebaktian yang indah. Beritahukan kepada orang-orang Israel supaya mereka memberikan hartanya berupa emas, perak, tembaga, kain warna ungu, kain ungu muda, kain merah, minyak wijen, dan permata untuk baju imam besar. Mereka harus membawanya dengan rela, bukan dengan terpaksa atau berat hati. Dari semua bahan itu, buatlah sebuah kemah untuk menyembahku. Maka aku akan tinggal bersamamu. Lalu Tuhan memberi penglihatan kepada Musa tentang rupa dan bentuk tempat kebaktian itu. Musa memberitahu bangsa Israel apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Mereka senang sekali mendengar bahwa mereka bisa menolong menyiapkan tempat persembahan yang indah itu. Mereka ingat bahwa mereka mempunyai banyak harta yang diberikan bangsa Mesir ketika mereka berada di sana. Dengan bersukacita, mereka membawa semua harta mereka kepada Musa sampai akhirnya terkumpul banyak dan Musa berkata, "Sudah cukup. Sekarang bagaimana ya mengerjakan semua ini?" Tuhan memilih seorang dari suku Yehuda yang bernama Bezalel, yang pandai sekali membuat dan mengukir barang-barang dari emas, perak, dan juga tembaga. Yang seorang lagi bernama Aholiab, yang pandai mengajar dan mengatur mereka yang mau bekerja sebagai tukang kayu, tukang tenun, dan pandai besi. Sekarang pekerjaan bisa dimulai. Ada yang membersihkan kulit binatang yang akan menjadi penutup kemah suci. Ada juga yang membuat banyak tiang kayu untuk pagar. Ada yang membuat lampu, kendi, dan nampan yang indah yang dapat dipergunakan di dalam kemah suci. Para ibu juga memintai benang dan menenun untuk membuat tabir. Ada yang putih untuk pagar sekeliling kemah suci, tapi ada juga yang berwarna-warni dengan sulaman malaikat untuk tirai dalam bagian dalam. Ibu-ibu juga menjahit pakaian yang indah untuk imam besar Harun. Ia adalah kakak Musa, juga untuk anak laki-laki Harun yang akan menjadi imam-imam bersama dengan ayahnya. Musa memastikan semua dikerjakan sesuai dengan penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya. Ia mengawasi tukang yang membuat barang-barang di kemah suci. Mereka membuat meja dan tiang lampu emas, kotak yang dilapisi emas untuk di dalamnya mereka letakkan 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat. Mereka juga membuat tutup dengan 2 malaikat yang indah di atasnya. Setelah semua barang-barang itu siap, kemudian mereka mendirikan kemah suci. Kaum pria membantu untuk memasukkan barang-barang yang diperlukan, termasuk juga kotak yang berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 hukum Taurat itu. Akhirnya mereka menutupinya dengan 3 lapisan yang terbuat dari kulit binatang. Sekarang kemah suci sudah selesai dan tampak seperti kemah mereka, hanya lebih besar dan jauh lebih indah. Setelah semuanya selesai, Musa merasa puas karena kemah suci itu sesuai dan tepat seperti penglihatan yang Tuhan berikan kepadanya. Ia memberkati bangsa Israel yang telah bekerja dengan tekun dan sukacita untuk membuat tempat penyembahan itu. Kemudian sesuatu yang indah terjadi. Sebuah awan putih yang besar menaungi kemah suci itu. Itulah tanda bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Walaupun mereka tidak dapat melihat Dia, Tuhan hadir setiap hari, baik siang ataupun malam.
saat mereka beristirahat ataupun beraktivitas. Saat itu, ada cahaya bersinar dari awan itu sehingga tampak seperti tiang api. Awan itu juga memberi tanda kepada bangsa Israel kapan mereka harus tinggal dan kapan mereka harus berangkat pindah ke tempat yang lain. Setelah kemah suci dibuat, bangsa Israel pergi ke sana untuk menyembah Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah allah-allah lain karena Tuhan mengajar mereka bagaimana cara menyembah Tuhan yang benar. Mereka sangat bersyukur bahwa mereka dapat memberi dengan harta mereka untuk mendirikan kemah suci yang indah itu. Nah, adik-adik, seperti bangsa Israel, kita juga belajar untuk memberi persembahan dengan sukacita. Persembahan yang kita berikan bisa dipakai untuk perawatan gereja kita, bisa juga dibelikan alat-alat untuk perlengkapan sekolah minggu, dan lain-lain. Kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, serta untuk menghormati Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan hati yang penuh sukacita. Adik-adik, sekarang waktunya kita menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 9a. Berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Gampang ya adik-adik? Kita ulangi satu kali lagi ya. Ayat hafalan diambil dari Amsal 3 ayat 9a. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah, adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik dapat menyiapkan sebuah kotak dan amplop persembahan. Kemudian adik-adik dapat memasukkan persembahan adik-adik ke dalam kotak tersebut. Kotak ini nanti dapat kita bawa ke gereja ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan yang baik untuk ke gereja. Atau adik-adik juga bisa minta tolong kepada papa atau mama untuk memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja yang ada di bawah ini. Sekarang ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita menutupnya di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Tuhan, ajarlah kami untuk dapat memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Biarlah persembahan yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun. Tuhan, sebentar lagi kami sudah selesai beribadah. Tuhan kiranya mau tetap menyertai kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa di sekolah minggu online minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.